Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. Ngapunten agak terlambat Ustazah Mai, ada kendala teknis sedikit. Alhamdulillah masih bisa memulai ya untuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Ustazah Mai hari ini tentang tadabbur Al-Quran tentang surat Al-A'raf ayat 179, isinya tentang apa? Monggo untuk disampaikan mukadimahnya Ustazah Mai. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah Selasa 17 Desember 2024 insyaallah bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Betapa Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya banyak memberikan nikmat yang tak terbilang kepada kita. Semoga saja apa yang kita terima terutama nikmat iman, nikmat Islam, insyaallah semoga juga sehat-sehat akan terus membimbing hati kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepadanya agar terus semakin ditambahkan nikmatnya, diampunkan segala dosa kita dan diterima amal soleh kita serta mustajabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa lisan ini jangan sampai kering dari zikrullah katsira agar hati menjadi tenang. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia yang terkasih suri teladan kita, guru utama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kejahilian menuju jalan terang, jalan keridhaan Allah, dinul Islam. Dan siapapun dari kita yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah, maka itulah yang nanti mendapat syafaat yaumul qiyamah nanti. Baiklah para pendengar yang berbahagia, mari kita kaji bareng-bareng surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka mereka itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar sekalian, astagfirullah, keadaan yang menyedihkan bahwa Allah mengungkapkan keadaan sebagian besar manusia dan jin itu masuk neraka jahanam karena mereka tidak menggunakan hati, mata, dan telinga untuk merenung dan memahami kekuasaan Allah. Mereka memiliki organ-organ itu lengkap, tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik untuk mengenali kebenaran.
Lahum qulubul la yafqahuna biha, hati yang tidak digunakan. Dan inilah Allah mengingatkan kepada kita, manusia ini yang diberikan hati untuk dapat memahami kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, dan mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Namun kebanyakan jika hati itu tidak digunakan untuk merenung dan berpikir zikrullah tentang kebesaran Allah, maka hati itu menjadi keras, buta terhadap petunjuknya, dan akhirnya semakin jauh dan meninggalkan kebenaran. Nah, inilah fenomena yang banyak kita lihat. Contohnya saja, walaupun dia punya ilmu tetapi tidak mau berbagi, punya kekayaan tetapi tidak peduli, punya kesempatan tetapi juga tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu termasuk juga yang walahum a'yunul la yubsiruna biha, mata yang tidak digunakan untuk melihat. Mata yang diberikan oleh Allah, anugerah yang sangat mahal ini, para pendengar sekalian, seharusnya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sambil berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, sungguh apapun yang Kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Karena itu, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita, terutama dari diri kita sendiri saja. Maka para pendengar sekalian, apabila mata itu digunakan untuk hal-hal duniawi semata, ya, apalagi hanya untuk menghitung-hitung kekayaan dan tidak untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, maka pandangan itu menjadi sempit, tidak berarti. Apalagi nanti balasannya di akhirat dituangkan oleh Allah di dalam surat Toha ini ya, mulai 124 sampai 127 itu, bahwa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Astagfirullahaladzim. Maka dia akan berteriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Maka jawab Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dan Allah berfirman, memang seperti itulah balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini, aku mengabaikan engkau. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Para pendengar sekalian yang berbahagia, apalagi juga alasannya sampai mereka masuk ke dalam jahanam adalah walahum adzanul la yasma'una biha, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar. Telinga sebagai alat dengar nasihat, ilmu, wahyu Allah, ya. Tetapi yang didengarkanlah hal-hal yang tidak manfaat, bahkan mungkin yang menyebabkan menjadi dosa dan bermaksiat. Tidak memilih hal-hal yang menenteramkan hati, yang mengingatkan dia pada penciptaan Allah, pada kuasa Allah. Bahkan bisa juga selain mendengarkan hal-hal yang sia-sia, mungkin juga menentang kebenaran.
maka telinga itu sungguh tidak memberikan manfaat. Karena hati, mata, dan telinga tidak digunakan sebagaimana apa yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan sebaik-baiknya, maka Allah sampaikan ulaika, mereka itulah kal an'ami, seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Sehingga Allah tidak segan-segan membandingkan orang-orang yang tidak menggunakan hati, mata, dan telinga untuk memahami petunjuknya itu adalah sebagaimana hewan ternak. Kita lihat kan hewan ternak itu, baik itu adalah ayam, kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya, yang meskipun punya indera untuk merasakan, tetapi tidak bisa untuk merenung kekuasaan makna kehidupan. Atau kalau kita lihat saja setiap pagi burung, ya termasuk juga burung ataupun juga ayam jantan itu berkokok, tidak adalah bisa melihat pagi hari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih. Tetapi kebanyakan manusia walaupun terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai dikatakan as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur, tetapi memang dia lebih nyenyak, asik dengan tidurnya. Apalagi yang hari-harinya adalah kemaksiatan sepanjang malam, yang siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Maksudnya kalau malam ini adalah bergentayangan, ya mencari hiburan, tetapi kalau sudah siang tidur, ini adalah sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kal an'am balhum adol, sudah seperti hewan ternak, lebih sesat lagi daripada itu. Para pendengar sekalian, sungguh sangat buruk perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang menggunakan akal, hati, dan mata, telinga untuk mendengar yang baik, mengatakan yang baik, ya. Jadi meskipun mereka memiliki potensi untuk memahami dan menerima petunjuk Allah, ternyata mereka tetap jahlun, bahlul, ya, memilih dalam kebodohan dan lalai, ya, sampai lebih buruk dari binatang yang pada hakikatnya banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naluri tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penutupnya adalah ulaika humul ghafilun, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai ini adalah senantiasa banyak kecenderungannya mengabaikan petunjuk Allah, berpaling dari kebenaran, hidup dalam kebodohan. Lalainya itu besar, ya, tidak hanya sekedar pikun, tetapi seperti hilang begitu kesadaran tentang mengingat, merenung kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang berakibat sangat-sangat buruk di dunia wal akhirah, adalah tempatnya naudzubillah min dzalik, neraka jahanam. Para pendengar sekalian, orang yang lalai ini tidak memanfaatkan waktu, kehidupan, dan akal mereka untuk mencari kebenaran dan melaksanakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Ya, betul-betul terjebak dalam kesenangan duniawinya semata, yang hanya mata'ul ghurur, permainan, sementara lupa bahwa Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengabdi pada Allah, ya. Para pendengar sekalian, sehingga yang bisa kita petik dari Al-A'raf 179 ini haruslah satu, kita gunakan karunia Allah yang tak terbilang ini kalau kita hitung dengan bijak. Allah telah memberi kita berbagai nikmat
yang luar biasa. Mulai dari hati, mata, telinga, semuanya organ ini seharusnya untuk memahami ayat-ayat Allah, melihat ke tanda-tanda kekuasaannya, mendengarkan wahyunya, sebagaimana manusia telah diberi akal dan kemampuan berpikir ini, kita harus manfaatkan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Kita upayakan lisan dan mata kita tidak pernah terlepas sehari pun dari membaca dan melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tanda-tanda kebesaran Allah sangat banyak di sekitar kita, sehingga keberadaan alam semesta ciptaan Allah dan kehidupan kita sendiri, termasuk yang ada di dalam tubuh kita sendiri ini, tanda-tanda yang harus direnungkan. Seberapa kita pernah merenungkan, misalnya kita tidak kedap beberapa detik saja rasanya panas, atau kalau kita pernah sering, terutama yang lansia ini ya, kalau malam hari kemudian diberi oleh Allah kram itu, luar biasa sakitnya, atau hal-hal lain ya. Maka Allah membimbing kita untuk merenungi tanda-tandanya agar kita tidak semakin jauh tersesat, bahkan sampai lalai. Kemudian bahayanya kelalaian dalam kehidupan adalah bisa terjebak kehidupan yang sia-sia, tidak bermakna. Seperti orang main game itu ya, kan kecanduan itu. Ya, sekarang yang tidak hanya main game kecanduan, termasuk yang judul itu ya, sudah sangat kecanduan walaupun sudah sangat terpuruk, tetapi masih terus ingin merap, sudah tenggelam, tapi masih saja kecanduan. Nah, bagaimana dia akan bisa memperoleh keberkahan hidup, apalagi persiapan menghadapi kesulitan akhirat. Dan yang sangat mengiriskan adalah dibandingkan oleh Allah dengan binatang yang tidak mempunyai akal, yang hanya naluri semata dan nafsu yang luar biasa. Karena itulah, semoga dengan kemampuan berpikir dan akal sehat ini, dan hidup adalah pilihan, mana jalan yang benar, mana yang batil, itulah supaya bisa mengenali dengan indera kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berbayar ini ya, yang demikian besarnya harganya yang tidak terbilang ini, tetapi banyak kita lalai. Maka semoga dengan tetap menjaga kesadaran dan ketakwaan, maka hari-hari kita, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah, mumpung masih sehat, mumpung masih kaki dan tangan senantiasa bisa digerakkan dengan sebaik-baiknya, maka kita benar seoptimal mungkin untuk bertasbih, bersujud, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala nikmat yang Allah berikan ini akan terus semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita na'udzubillah min dzalik, tersesat karena lalai, sehingga tadi adalah na'udzubillah min dzalik, seperti hewan ternak, na'udzubillah min dzalik. Maka kita tetap waspada, merenung, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju akhir yang terbaik, akhir yang husnul khotimah. Begitu Mbak Laras. Baik, ini tentang temanya cukup menohok ya, Ustazah Mai, karena itu tadi bicara tentang kayak subuh aja, ayam bangun pagi gitu ya, kebanyakan manusia justru memilih tidur gitu. Nah ini nih bahkan di ayat ini juga dibandingkannya dengan hewan ternak begitu ya Ustazah. Iya, sangat mengiriskan ya. Baik.
Pendengar, saya mengajak Anda untuk bergabung pagi hari ini melalui WhatsApp di 081555600915 tentang tema kita pagi hari ini, yaitu adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 179 gitu. Mengingatkan kembali supaya tidak menjadi manusia yang lalai, menggunakan hati, mata dan telinga untuk bisa merenungi gitu tanda-tanda kebesaran Allah. Silakan yang ingin bergabung pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung? Saya bacakan langsung ya Ustazah Mai. Iya, monggo Mbak. Assalamualaikum dari Pak Rofik. Izin bertanya terkait dengan membaca Al-Quran ini Ustazah Mai. Membaca Al-Quran dengan kaki selonjor dan Al-Qurannya itu ditaruh di atas paha, ini sebenarnya boleh atau tidak? Terima kasih. Ya, situasional dalam artian karena istilahnya mungkin sakit, mungkin payah, ya. Tetapi ada medianya. Kalau selonjor biasanya dengan bantal gitu ya. Insya Allah boleh saya Pak Emat kami karena ya tetap dalam keadaan mengingat Allah, karena ayatnya bahwa dalam waku utahu ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tetap dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, itu masih terus mengingat Allah. Boleh Pak Rofik. Ya, yang penting adalah istiqomah. Diharapkan tidak sehari pun kita meninggalkan dari ayat-ayat Allah ini. Baik. Berarti boleh ya Ustazah, tapi dikasih media televisi mental atau apa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Rofik sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kemudian dari Pak Ferry di Surabaya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini ada 2 pertanyaan nih Ustazah pagi hari ini dari Pak Ferry di Surabaya. Yang pertama, kenapa binatang ternak itu lebih baik dari penduduk neraka? Kemudian yang kedua, apakah masuk neraka itu juga sudah menjadi takdir dari Allah? Terima kasih. Ya, tadi kenapa hewan ternak lebih baik? Lebih baik dari penduduk neraka gitu. Istilahnya ngapunten ya mungkin berbagi. Karena apa? Hewan ternak ini ya memang tidak diberi kewajiban ya, dan dia hidupnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi itu tadi bandingannya yang hanya dengan nalurinya seekor ayam jantan atau ya ayam jantan ya. Nah, ini bisa dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya subuh ini kemudian bertasbih. Termasuk juga jenis-jenis hewan lain kalau ada hujan turun ya, kalau kita maka diperintahkan membaca Allahumma shayyiban nafi'ah. Tapi yang namanya kata itu kan terus langsung dia bertasbih dengan ucapannya tumplung itu. Cuma saja manusia yang diberi kemampuan untuk mengetahui atau bisa memahami bahasa-bahasa hewan ini kan Nabi Sulaiman. Tidak semua bisa seperti itu pada hakikatnya, Pak. Dan karena tadi sudah diberi rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian saya sering menggambarkannya seperti saat penjelajahan anak pramuka ini kan sudah ada petunjuknya. Tetapi kalau tidak bisa mendengar petunjuknya, ya seharusnya belok kanan, tetapi malah dia belok kiri, maka akan tercebur ke dalam jurang. Ya. Siapakah itu? Tidak lain adalah dari kesalahan manusia itu sendiri. Ditunggu oleh Allah yang Maha Pengampun itu sampai seseorang itu betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah karena pilihan manusia. Karena pada awalnya semuanya dulu pendahulu kita adalah tempatnya kan di surga. Dan diharapkan itu kembali lagi ke sana. Ini anak keturunannya kita semua. Tetapi ya ini tadi
karena kelalaian manusia itu sendiri yang menyebabkan sampai di jahanam, masuk neraka jahanam. Yeah. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua dari Pak Ferry, apakah masuk neraka sudah menjadi takdir Allah? Jadi itu tadi, karena kesalahan manusia itu sendiri, ya sudah diberi petunjuk. Ya kadang-kadang kita aja merasa kita sudah terdengar adzan itu ya. Tetapi inilah yang nafsu kita, kalau kita langsung bangun itu bisa bersegera ambil air wudhu, tetapi si adem ini. Nah, inilah kan sudah diberi pilihan hidup air dan tangi kok sek. Nah, seknya itulah yang menyebabkan kita semakin tertindih dengan kelalaian. Ya. Baik, terima kasih Pak Ferry di Surabaya sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Desi pagi hari ini, Ibu Desi di Amarta. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Iman kami masih naik turun, sholat juga belum sempurna. Tapi kenapa ya Ustazah Allah memberikan ujian yang masih berat gitu ya. Jadi Ibu Desi ini ditinggal oleh suami tanpa pesan ataupun firasat, kecelakaan pulang dinas kemarin. Dan apakah ketika beliau sudah tidak ada, saya harus tetap berbakti? Terima kasih. Oh ya, makanya karena iman naik turun ini yang harus kemudian bersegera itu pilihan hidup ya. Jangan kemudian semakin dibiarkan ya. Kalau kemudian sholat saja misalnya kita belum lengkap ya, subuh hilang, zuhur masih di jalanan, asar juga masih belum sampai rumah, maghrib kemudian sibuk menata, isya ketiduran, habis ini sudah. Nah, karena itulah Bunda Desi bersegeralah tubu ilallah taubatan nasuha. Apalagi sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ajal tidak bisa dijadwalkan untuk diri kita sendiri. Maksudnya saya ingin hari ini, jam ini di sini, kan tidak bisa. Yaitu ujian itu, hantaman itu mengingatkan panjenengan supaya lihatlah apa yang sudah dipenuhi bekal oleh suami panjenengan. Sudah cukup bekalnya. Lah kalau kemudian kita sendiri juga tiba-tiba diambil, apa bekal kita? Apalagi pas itu tidak dalam keadaan beribadah. Nah ini sebenarnya adalah peringatan Allah yang sangat keras kepada ngapunten panjenengan, termasuk mungkin juga sekeluarga, supaya bersegera kepada Allah, tidak menunda-nunda lagi. Nah, kaitannya dengan berbakti, satu, tidak henti mendoakannya. Karena untuk suami, ya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuhanu, atau sebutkan Allahumma fir, ya Allah, Mas siapa disebutkan namanya, warfa' darajatahu fil mahdi wa'afsah lahu fi qabriha wa nawir lahu. Kemudian kalau ada hal-hal yang baik yang senantiasa yang pernah dilakukan, ya maka lanjutkan. Berikutnya kalau kemudian juga Mas punya sanak saudara, famili, teruskan silaturahimnya, dan juga harus disampaikan kepada putra putrinya, ditunung-tunung ke iki soko mbah, iki soko ibu, iki soko bapak, iki bule, iki misanan dan sebagainya, agar kemudian persaudaraan tersambung dan saling mendoakan semuanya. Itu bakti panjenengan untuk suami yang sudah tiada. Ya, Bu Desi, semoga bersegera pun ya yang ketinggalan untuk Allah Subhanahu wa taala bersegera wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah ya, dengan melihat tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah di saat tanpa pesan, tanpa apa-apa langsung ditinggal. Seperti ini ya. Baik. Terima kasih Bu Desi di Amarta sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kemudian ada Bu Wati. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wati. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana sih supaya hidup kita itu balance? Dunia dapat, akhirat juga dapat gitu katanya. Terima kasih.
Ya, diawali dengan yang paling kecil keistiqomahan. Dalam artian diupayakan senantiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, contohnya mulai pagi ini begitu terdengar suara adzan diupayakan baik laki-laki atau perempuan kan wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'arrafiin. Al-Baqarah 43 ini adalah dirikan sholat dan warka'u ma'arrafiin bersama orang-orang yang rukuk, itu berarti kan panggilan berjamaah. Kalau toh kemudian masih belum, maka bersama dengan seluruh anggota keluarga. Ataupun mungkin yang laki masih belum bisa berjamaah seluruh keluarga, setidak-tidaknya on time. Ya. Nah, dilanjutkan kemudian tentu saja sebagai seorang ibu biasanya pagi ini segala macam ribet ya Mbak Laras ya. Alhamdulillah Mbak Laras mungkin sudah sampai di studio ini, magicomnya sudah ada nasinya sehingga anak keluarga bisa sarapan. Iya, masih bisa berbekal. Tetapi kita bersyukurnya apa dulu? Setidak-tidaknya setelah salam, setelah zikir, setelah kita baca Al-Quran ini, walaupun ya termasuk golongan minimalis, apa-apa ini titik ya, satu lembar lah, ya, untuk sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya, inilah untuk menyembahkan ya Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, maksud nanti sedino neng panggonan neng embong dan sebagainya. Kok ya nemen saya ini kapan lagi harus bercengkrama dengan ayat-ayat ini disempatkan. Begitu Bunda. Dan kalau kemudian punya rezeki berbagi sedikit-sedikit ya adalah entah itu dimasukkan di masjid ataupun ada tetangga anak yatim ini yang butuh bantuan, walaupun tidak bisa nyangoni, mungkin punya bekal 2 dengan sang putra, ya dibagikan. Ya, ini nanti titip pada temanmu yang yatim ya. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang bisa menyeimbangkan antara fiturnya wal akhir. Perlu latihan pun, perlu latihan. Terus ya, dan jangan kemudian berputus asa terus kesel. Nah, ini setan mengganggu. Kalau berbuat baik itu pasti diojo-ojoi ya, supaya menghentikan kebaikannya. Jangan, lanjut saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Wati sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian ada juga Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Allah dalam Al-Quran, sembahlah aku bukan yang lain. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada kerabat, kepada anakmu, kepada anak yatim, kepada ciptaan alam dan makhluknya. Tapi sekarang kenapa semakin terjadi kerusakan, seperti agama itu sekedar identitas saja? Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita? Ustazah, terima kasih. Ya, salah satunya adalah tanda-tanda akhir zaman. Karena ayat yang awal dulu sudah disampaikan oleh Rasulullah kan, alhaakumut takasur, berbangga-banggahan telah melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang berikutnya sudah ada Al-Quran, sudah ada sunnah sunnah Rasul di dalam hadis-hadisnya, tetapi hanya sebagai pelengkap rak mari saja. Nah, yang menyebabkan itu apa? Karena marketnya berbeda. Kalau tidak kemudian betul-betul semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya akan semakin jauh. Bahwa sekarang kita ingin menghafal Al-Quran, tetapi WhatsApp-nya terus tidak berbunyi. Masih ingin menghafal Al-Quran, masih membaca. Ya, TikTok-nya lebih menarik. Ya, kita lihat saja. Dinda-dinda Nuriatan Toibah kita ini juga sudah banyak kena polusi sampai dipanggil orang tuanya
Adik, Mas, waduh asik kan. Apalagi kalau sudah kena bandengan ini. Nah inilah yang kembali kepada setiap diri tadi, supaya tidak termasuk orang yang lalai. Kita anfusakum, jagalah dirimu dulu. Ya kita ini dulu tandanya Pak Yudi ya. Setelah itu wa ahlikum, dan keluarga kita dari api neraka. Sehingga nanti tidak akan katut seperti buih yang terombang-ambing, tidak punya arah, yaitu tadi Allah sampaikan balhum adol, tersesat. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini salah satu tanda akhir zaman. Orang semakin banyak orang melupakan Allah dan tidak menggunakan tanda-tanda kebesaran Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah dimulai dari ibda' bin nafsik, dari diri kita masing-masing, dengan kemudian mengajar, termasuk saya dan para ustadz dan ustadzah yang lain. Semoga dengan Mutiara Pagi on air di RRI Malang ini adalah sebagai cara untuk tadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk mengingatkan sebagai rambu-rambu tadi penora keblusuk, penora tersesat. Saya kira begitu Pak Yudi, ngapunten menawi lepat. Baik, terima kasih Pak Yudi di Singosari. Kemudian ada 2 WhatsApp terakhir saya bacakan langsung ya Ustazah Mai. Waktunya cukup singkat. Pertanyaan dari Pak Yusuf, selamat pagi, Assalamualaikum. Apakah wajib membaca ta'awudz ketika berpindah dari satu ayat ke ayat yang berbeda surat ketika membaca ayat Al-Quran? Kemudian yang kedua, dari tidak disebutkan namanya, hamba Allah, selamat pagi. Bagaimana hukumnya bagi wanita haid untuk melanjutkan membaca Al-Quran saat sedang haid melalui handphone? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk ta'awud ini ya sebaiknya begitu Pak ya. Jadi kalau sudah tadi membaca ya istilahnya tidak wajib, sebaiknya. Kenapa? Karena setan ini kan mengganggu terus, kan berlindung. Kan buat disebul nantu ya pada laki ya, supaya menghilangkan gangguan setan itu. Terus moro kesel moro kaus maris lah inilah, maka kenapa sebaiknya seperti itu ya. Tapi kalau kondisinya istilahnya stabil, tidak merasa ada gangguan seperti itu, ya tadi sudah membaca ya sudah tidak diulangi lagi, tidak apa-apa. Jadi saya katakan tidak wajib, tetapi sebaiknya itu untuk memotong kegiatan setan yang terus berupaya mengganggu orang yang mengaji. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya adalah yang tidak termasuk mushaf ini ya, handphone ini ya. Tetapi kalau untuk pembelajaran, untuk belajar melihat artinya adalah bisa saja boleh, karena seperti setiap kita habis makan, mau tidur, keluar rumah, baca ayat kursi. Nah, ini kan boleh-boleh saja, bukan berarti kemudian orang haid tidak boleh baca Al-Quran. Itu salah satunya kan ayat Al-Quran. Apabila untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh. Karena memang sebelum tidur, bahkan juga mungkin bangun tidur, baca ayat kursi. Nah, kemudian mesti minimal adalah Bismillahirrahmanirrahim kalau mau makan, mau tidur. Ya, karena kendaraan itu juga ada di surat Ar-Ra'd, ya, Subhanallah disakharolana hadza dan seterusnya. Maka itulah kalau kemudian di handphone dalam artian bukan untuk tadarus, untuk melihat artinya, kemudian supaya lebih paham, boleh ya. Tetapi yang tidak boleh ada tadarus khusus sebagaimana iktikaf di masjid, itu yang dilarang ya. Seperti itu hamba Allah, semoga terus istiqomah dengan bacaan-bacaan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tadabbur setiap hari. Baik.
Terima kasih. Itu tadi menjadi WhatsApp terakhir yang bergabung pagi hari ini, Ustazah Mai. Iya, terima kasih Mbak Laras. Semoga dengan tadabbur Al-A'raf 179 ini kita bersegera kembali kepada jalan yang benar. Kalau sudah senantiasa berbuat kebaikan dan sesuai aturan Allah, kita upayakan bisa istiqomah. Yang belum tadi nun sewu seperti contohnya tadi Bu Desi ya, bersegera jangan sampai ditunda-tunda untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti bisa punya bekal yang banyak yang bila tiba-tiba Allah mengambil kita. Begitu para pendengar sekalian, terima kasih Pak Raufik, Pak Ferry, Bu Desi, Bu Hati, Pak Yudi, Pak Yusuf dan hamba Allah yang sudah atensi pagi hari ini. Semoga mendapatkan rahmat, hikmah dan barokah dari Allah, termasuk Mbak Larasku yang cantik. Alhamdulillah. Semoga kita suatu saat bisa ketemu ya Mbak ya, belum ketemu. Itulah kefakiran ilmu, tetapi karena semata-mata watawasau bil haq watawasau bis sabr, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wal fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai untuk pencerahannya pagi hari ini, terutama juga pembahasan tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 179, mengingatkan kembali bahwa jangan sampai kita yang diberikan kesempurnaannya, kita pun bisa melihat, bisa mendengar begitu, memiliki hati juga gitu, untuk bisa digunakan semaksimal mungkin untuk bisa kembali merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, supaya juga bisa membuat diri kita semakin baik ke depannya begitu pendengar ya, dan jangan sampai kita kalah gitu ya kalau dalam ayat ini dengan hewan ternak yang dimana mereka bahkan hewan-hewan ini juga memiliki cara mereka tersendiri untuk bertasbih kepada Allah. Justru kita yang memiliki banyak kelebihan, memiliki akal, bisa mengendalikan nafsu begitu ya, namun juga kita lalai dalam beribadah, lalai dalam mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa menjadikan diri kita, materi pembahasan hari ini bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi pendengar.